Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk dikuatkan, diteguhkan, diajar, dinasehati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan berbicara mengenai hakikat sejatinya wanita yang berbahagia. Jadi hakikat sejatinya wanita yang berbahagia. Apakah itu Bapak Ibu? Seringkali wanita dianggap berbahagia, dia memiliki paras yang cantik, dia punya karir yang cemerlang, kemudian mempunyai fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Itu yang dianggap berbahagia. Saudara, itu kebahagiaan yang semu. Saudara, puji Tuhan, ada penjelasan dari firman Tuhan ini mengenai wanita yang berbahagia, hakikat sejatinya wanita yang berbahagia. Apakah itu? Saya sebelum lebih jauh berkhotbah dalam hal ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, yang hidup, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur Tuhan. Jikalau hari ini bisa kembali mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, terlebih lagi bagi kaum wanita atau kaum ibu, agar mereka dikuatkan, dipulihkan dengan pemberitaan firman-Mu ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini adalah hakikat sejatinya wanita yang berbahagia. Seperti di awal Bapak Ibu, wanita yang berbahagia itu seringkali gambarannya yang dunia tampilkan adalah berparas cantik atau berwajah cantik, kemudian punya karir yang cemerlang, kemudian punya fasilitas-fasilitas yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata saudaraku, itu kebahagiaan palsu. Saudara, ada kabar baik pada hari ini bahwa sejatinya wanita yang berbahagia itu apa? Supaya setiap wanita atau apalagi kaum ibu yang sudah bersuami, perlu untuk Anda tahu supaya kebahagiaanmu adalah kebahagiaan sejati. Saudara, seperti kita ketahui, wanita itu multifungsi. Artinya wanita itu banyak tanggung jawab, saudaraku. Karena istri saya juga wanita, mama saya juga wanita. Wanita itu tanggung jawabnya sangat banyak. Di samping dia sebagai penolong, dia juga yang mengandung anaknya. Kemudian dia juga yang merawat anaknya lebih dekat, mendidik sehari-hari anaknya lebih dekat ketimbang suaminya. Kalau suami ya kerja, ya udah meninggalkan rumah. Kalau ibu rumah tangga atau sebagai seorang ibu, apalagi dia kalau seorang pekerja, seorang yang mencari nafkah dalam rumah tangganya, itu sangat berat. Saya tahu soal ini Bapak Ibu, soal mengenai hal ini di mama saya maupun di istri saya. Saya membayangkan, merenung-renungkan betapa beratnya menjadi seorang wanita. Tetapi saudaraku, Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ke depannya sekalipun. Ada kabar baik dengan firman Tuhan ini. Wanita yang berbahagia sejatinya adalah, pertama, berbahagia karena mengenal kesungguhannya, kesungguhan Tuhan. Saya ambil semuanya dalam Lukas 1 Bapak Ibu, dari satu perikop itu. Lukas 1 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa jiwamu mempermuliakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengurangi perhatiannya kepada wanita. Lihat ini yang Maria alami. Yang Maria katakan waktu dia dalam pengertian yang benar soal Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus. Jika wanita tidak mengerti, tidak percaya akan kesungguhan Tuhannya atas memperhatikan dirinya, saudaraku, dirinya wanita tersebut, Anda pasti berpikir bahwa beban ini berat dalam rumah tanggaku. Ia mencari nafkah, ia merawat anak-anak, bagaimana memikirkan sekolahnya, memikirkan masa depannya, sungguh amat berat, saudaraku. Iya kan, tetapi kalau engkau tahu jiwamu hanya selalu mempermuliakan Tuhan, pasti hatimu penuh syukur dan jiwamu selalu berbahagia. Hati yang gembira adalah obat. Bagi kaum wanita atau kaum ibu terutama, kalau engkau tahu kesungguhan Tuhan atas dirimu, iya kan, engkau pasti berbahagia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Tuhan itu menopang hidupmu, menopang keluargamu. Engkau menjadi satu nilai yang luar biasa dalam rumah tanggamu, menjadi tiang doa, menjadi benar-benar penolong suamimu, yang mungkin suamimu ada kesulitan di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya. Engkau adalah penopang karena engkau dekat dengan Tuhan. Pastikan bahwa engkau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat sungguh-sungguh memperhatikan kaum wanita. Ini dikatakan oleh Maria. Ya kan, dia wanita biasa, saudaraku. Dia juga wanita seperti kebanyakan. Ya kan, apalagi usia Maria ini sangat muda sekali, saudaraku. Sangat muda sekali, hidupnya masih panjang. Iya kan, dalam hal untuk mengarungi rumah tangganya. Pastikan bahwa Anda sebagai wanita, jiwamu harus tetap dan selalu mempermuliakan Tuhan. Dan hatimu tetap harus bergembira karena juru selamatmu sungguh amat memperhatikan engkau. Bukan hanya dari pihak Maria, bukan hanya kepada Maria, tapi kepada seluruh wanita. Tuhan selalu memperhatikannya dengan sungguh akan nilai-nilai hidupmu. Saudara, sebagai wanita Kristen, Anda tidak boleh lemah. Anda harus kuat. Anda harus setia kepada Yesus Tuhanmu. Bawa seluruh nilai-nilai iman dan percayamu kepada keluargamu, sehingga engkau menjadi terang di tengah-tengah keluargamu. Menjadi penopang suamimu. Menjadi untuk penopang anak-anakmu dalam hal ajaran-ajaran yang benar. Sebab Anda sebagai wanita yang saya pelajari, Anda sangat dekat dengan anak-anakmu. Anak-anakmu terlebih lagi sekarang banyak pergaulan bebas. Banyak pergaulan yang tidak karuan. Ibu atau wanita, Tuhan memperhatikan Anda. Tuhan sangat menaruh perhatian yang sangat mendalam atas dirimu. Kebahagiaanmu bukan paras cantik. Kebahagiaanmu bukan uang. Kebahagiaanmu bukan karena karir. Kebahagiaanmu adalah engkau mengenal kesungguhan dari Tuhanmu dalam Yesus Kristus memperhatikanmu. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua itu berbahagia karena mengenal kesetiaannya. Karena mengenal kesetiaan Tuhan. Lukas 1 saya sambung ayat 49 sampai 50. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kaum ibu yang terkasih atau kaum wanita pada umumnya yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau engkau mengenal kesetiaannya, yang sebagaimana firman ini yang dikatakan bahwa engkau yang Maha Kuasa dan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, kata Maria, namanya adalah kudus. Sebagai seorang wanita harus mengenal kesetiaan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak mengenal Tuhan, orang tidak bisa melihat Tuhan. Jadilah wanita yang kudus dan suci. Jangan cemari dirimu.
Nah, apalagi saudaraku, satu hal yang saya lupa. Di dalam diri seorang wanita Tuhan taruh kesucian, virgin, kegadisan. Itu yang kau harus jaga. Tuhan mempercayakan begitu luar biasa atas dirimu. Jadi engkau harus tahu Tuhan ini sangat setia, saudaraku. Sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Iya kan? Makanya untuk hal itu, kalau engkau mengenal kesetiaannya, kalau engkau percaya dan mengetahui kesetiaan Tuhan, tidak ada yang membuat engkau bisa susah. Atau tidak ada yang bisa membuat hatimu susah. Hatimu selalu berbahagia. Karena kesetiaan Tuhan selalu menyertai engkau. Kau harus mengenal itu. Kaum ibu, kaum wanita. Engkau harus mengenal kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudaraku, istri saya tuh, kalau saya boleh puji, dia sangat dekat dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, bukan kurang-kurang seringkali menerima nasihat darinya. Dia sebab penolong saya. Itu saya akui, ini kodrat Bapak Ibu, kodrat dia. Suami yang mengasihi, istri menjadi penolong. Bukan perongrong. Nah, itulah nilai. Tapi dia harus tunduk kepada imam. Itu yang kami jalankan, saudara. Jadi saya lihat, jika wanita, ya secara kesusahan, bukan tidak ada kesusahan, tetapi kesusahan itu tidak berakar. Dia selalu berbahagia, dia seringkali mengakui Tuhan itu sangat baik, selalu menyertai dia, yaitu istri saya. Berapa kali dia jatuh karena ada genangan air, Bapak Ibu, waktu di lantai kami. Dia seperti udah melayang, saudara, tapi balik lagi. Itu ada tangan Tuhan yang menopang. Dia mengakui itu, saudara. Dia diluputkan selalu dari celaka. Dia sangat berbahagia mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang setia. Dia sangat mengenal Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia sangat tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Saudaraku, kami ini berangkat dari bukan orang kaya. Ya kalau istri saya ya cantik pasti. Iya kan, siapa yang tidak ngalem istri. Tetapi di sini kondisinya bukan itu yang membuat dia bahagia. Yang membuat dia bahagia adalah dia mengenal Tuhan yang setia di dalam Yesus Kristus. Sampai dia berpikir, jikalau tidak Tuhan Yesus, apa jadinya? Kami pun demikian kondisinya. Dan suami pun terbawa. Suami juga terbawa, saudaraku, dalam hal suasana yang dekat dengan Tuhan. Iya kan, dia seringkali juga berbicara dan seringkali mengajak kita berdoa bersama-sama berkeluarga, bersama-sama anak-anak, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Iya kan? Jikalau seorang suami mempunyai istri yang mengenal kesetiaan Tuhannya, suami itu akan berbahagia. Bukan istri yang merongrong, yang memerintah suaminya untuk korupsi, yang mata duitan, akhirnya meninggalkan banyak hutang, besar pasak daripada tiang. Wah, itu sengsara. Bukan wanita yang berbahagia, wanita yang sengsara. Jadi kebahagiaan seorang wanita itu yang sejatinya adalah mengenal kuasa Tuhan. Mengenal nilai-nilai kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, sebagai seorang wanita, Anda, atau sebagai seorang ibu, jangan meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang luar biasa, perbuatan tangannya lah yang memelihara, menopang hidupmu. Iya kan? Sebagai seorang wanita, jikalau engkau tidak mengenal kuasa Tuhan, engkau akan sangat lemah. Sebab tugas dan tanggung jawabmu sangat banyak dibandingkan pria. Kalau pria ya sudah cari uang ya sudah. Siapa yang menjaga anak-anak? Siapa yang menyuapi waktu anak-anak masih kecil? Siapa yang mengajar mereka sekolah? Belajar sekolah Bapak Ibu waktu masih TK, mungkin SD, SMP. Iya tuh, wanita, ibu. Iya kan, seorang wanita. Jadi sejatinya engkau harus mengenal kuasa Tuhan. Sehingga saya yakin bahwa engkau menjadi wanita yang berbahagia di muka bumi ini. Sesungguhnya wanita Kristen harus kondisinya seperti itu.
Anda tidak boleh lemah. Kuasa Tuhan menopang hidupmu. Tangan Tuhan selalu menjaga, melindungi dirimu. Engkau bukan lagi makhluk lemah, tapi engkau makhluk kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Berbahagialah sebagai wanita Kristen yang Allahnya adalah Yesus Kristus, yang berkuasa, yang luar biasa, yang sangat amat luar biasa, saudaraku. Jadi kesetiaan Tuhan, Bapak, kaum ibu atau kaum wanita, jangan kau ragukan. Berbahagialah karena engkau mengenal kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, berbahagia karena mengenal kuasanya. Jika wanita mengenal kuasa Tuhan, itu luar biasa. Lukas 1 ayat 51 sampai 52. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lihat, Maria mengenal betul kuasa Tuhan Allahnya yang menentukan segala-galanya. Jika Anda seorang wanita sama dengan seorang Maria yang mengenal betul kuasanya, Anda nggak perlu lagi banyak bertanya kepada suamimu mengenai masa depan rumah tanggamu, mengenai menghidupkan anak-anakmu, bagaimana biaya-biaya menyekolahkan anak-anakmu, bagaimana nilai-nilai karir suamimu atau karir dirimu. Sebab jikalau engkau mengenal kuasanya, engkau yang berbahagia. Sejatinya berbahagia seperti itu, kaum wanita, kaum ibu. Jadi saudara, jikalau wanita mengenal kuasa Tuhan, itu yang disebut berbahagia. Jadi di situ dia benar-benar menjadi satu penopang yang kuat sekali. Bukankah seringkali juga wanita atau istri teman diskusi suaminya, tatkala suaminya di dalam pekerjaannya penuh dengan intrik, penuh dengan polemik. Iya kan, jangan kau anjurkan suamimu ke dukun. Iya kan, katakan kepada suamimu, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang hanya memutarbalikkan telapak tangan bisa menjadi putih dan hitam, bisa menjatuhkan dan bisa mengangkat. Apalagi engkau dalam doa-doamu. Jadi saudara, sebagai seorang wanita yang berbahagia adalah sejatinya engkau harus mengenal kuasa Tuhanmu. Iya kan? Kalau saya boleh katakan, harus lebih baik dari suamimu mengenal kuasa Tuhannya. Iya kan? Mungkin saya ucapkan ini berlebihan. Tidak demikian juga. Sebagai, ya bertepatan saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya sebagai seorang pekerja, Bapak Ibu di sekuler, banyak sekali persoalan-persoalan dalam pekerjaan saya. Istrilah yang menopang, menguatkan, memberikan harapan. Iya kan? Bahkan sudah lebih, Tuhan pasti menolong kita. Kita harus benar-benar tahu akan kekuatan kuasanya. Apalagi Bapak Ibu, anak saya yang mau dioperasi karena telan uang. Kemudian anak saya yang kedua karena matanya buta, kena tokso. Kalau bukan kekuatan seorang istri di dalam untuk mengenal kuasa Tuhan, saudaraku, repot juga saya sebagai suami. Waktu itu saya belum hamba Tuhan. Apalagi saya pernah kena serangan jantung. Iya kan saudaraku? Waktu adik-adik saya menjenguk ke rumah sakit, dan baru belakangan dia mengakui, sepertinya lu nggak kena serangan jantung. Gue lihat waktu gue kesana ke rumah sakit, istrimu tenang-tenang saja. Ya itulah, ya kan. Jadi saya melihat dia tenang, saya juga tenang, saudara. Sebab kalau orang kena serangan jantung, udah boleh panik. Ya kan, apalagi wanita kan sensitif, emosinya gampang sekali untuk untuk keluar, saudara. Kalau Anda dekat dengan kuasa Tuhan, mengenal kuasa Tuhan yang selalu menolong dan pasti menolong, percayalah engkau membawa ketenangan dalam rumah tanggamu. Bahtera rumah tanggamu akan tenang. Suami akan tetap tenang bekerja.
Walaupun ada polemik, ada persoalan, mungkin dengan rekan-rekan yang sekerja, sekantor yang iri hati, yang ingin menjatuhkan engkau sebagai suami. Iya kan, enggak usah takut. Dan sebagai ibu rumah tangga, harus memastikan dirimu mengenal kuasanya. Percayalah bahwa engkau tahu Yesus akan bertindak. Yesus akan menolong. Yesus akan melakukan perkara besar atas hidupmu. Berbahagialah wanita yang mengenal kuasa Tuhannya. Selanjutnya, saudaraku, yang keempat, berbahagia karena mengenal kebesarannya. Lukas pasal 1 ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seorang wanita yang berbahagia sejatinya mengenal kebesaran Tuhan. Iya kan? Ia benar-benar tahu akan nilai-nilai yang Tuhan memberikan perhatian kepada orang-orang yang lapar, yang papa, kepada orang yang susah, kepada orang yang teraniaya. Seringkali, saudaraku, survei menjelaskan bahwa KDRT, kejahatan dalam rumah tangga, itu banyak dialami oleh kaum wanita. Benar, bukan tidak mungkin juga banyak wanita-wanita Kristen yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Mungkin dipukul suami, ditempeleng, ataupun dengan perkataan-perkataan yang kasar. Anda sebagai seorang wanita, sebagai wanita Kristen, tidak usah takut. Tapi engkau juga tidak boleh nyumpahi. Seringkali, saudaraku, saya mendapatkan, bukan pesan, semacam kayak minta dukungan doa. Pak Pendeta, tolong dong doakan suamiku. Suamiku itu sering pukul saya, sering tendang saya. Oh sudah Bu, mari kita berdoa biar Tuhan campur tangan agar suamimu bertobat. Iya, selain bertobat Pak Pendeta, tolong doakan agar suami saya stroke. Ya nggak boleh juga begitu Bapak Ibu. Jadi engkau tidak boleh punya hati yang kejam. Percaya saja bahwa kebesaran Tuhan memelihara hidupmu. Iya kan, kau harus mengenal itu. Dengan kebesaran Tuhan memelihara hidupmu, engkau tahu Tuhan bertindak itu harus apa. Jangan ajarin Tuhan. Jangan kau pakai tangan Tuhan untuk membuat suamimu stroke. Kalau udah stroke kan kau juga yang berabe. Ya kan? Nah inilah saudaraku. Ini seringkali saya dapat dari seorang ibu yang mengalami kekerasan rumah tangga. Lembutkan hatimu. Karena itu buah roh juga. Dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan tolonglah suamiku agar dia bertobat. Saudaraku, saya punya pengalaman kesaksian. Iya kan? Kesaksian dari seorang ibu. Saudaraku, setiap dia pulang gereja, dipukul, ditendang, dihajar Bapak Ibu. Suaminya Kristen padahal. Entah bagaimana seperti itu, seperti kesetanan. 5 tahun saudaraku, suaminya melakukan pemukulan seperti itu. Bayangkan. Karena pada saat itu suaminya juga bersaksi sama saya. Pak Pendeta, istri saya ini luar biasa. Iya kan, dia orangnya sangat sabar, dan sabar. Wah, saya bilang, Bapak ngomong istrimu sabar. Seberapa sabar, saya bilang. Bapak, bayangkan setiap dia pulang gereja, saya nggak suka. Saya entah kenapa. Padahal saya juga Kristen. Pulang gereja saya tendang, pulang gereja saya pukul, saya tempeleng. Tapi dia, diam saja tuh. Tetapi Pak Pendeta perlu tahu, saat jam 2, jam 3 malam, saya saat bangun pipis, saya selalu melihat istri saya berdoa. Seringkali dia ada di pinggiran ranjang. Dia berdoa, saya bangun pura-pura nggak tahu, pipis tidur lagi. Terus akhirnya satu ketika saya mau tahu apa sih yang dia doakan ini. Kemudian ada perkataan-perkataan mendoakan suaminya. Tuhan Yesus, kasihilah suamiku. Jamalah dia Tuhan, agar dia mengenal Engkau.
mengenal kasih-Mu, mengenal Engkau sebagai juru selamatnya. Jangan biarkan dia terhilang, Tuhan. Selamatkan dia. Wah, saudara, suaminya tinggi besar, lebih tinggi dari saya. Kalau saya 172, dia 179, Bapak Ibu. Jadi saya lihat dia dongak sih waktu itu berdiri. Jadi Pak Pendeta, begitu saya mendengar seringkali dia berdoa seperti itu. Pak Pendeta dibilang, suaminya ngomong, saya ini sebetulnya binatang. Saya bilang, kenapa Bapak mengakui diri sebagai binatang? Begini Pak Pendeta, bagaimana saya bukan binatang? Setiap istri pulang kerja saya tempeleng. Tapi dia nggak melawan. Tetapi dia nggak memaki atau menuntut cerai. Enggak, dia terus berdoa. Dan mengandalkan Tuhannya. Iya kan? Ternyata dari perkataan doanya itulah saya benar-benar tahu bahwa saya jahat. Ini Pak Pendeta tahun kedua di hari Natal kami boleh bergereja. Saudaraku lihat, kalau wanita, iya kan, mengenal kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, rumah tanggamu akan dipulihkan. Anda bayangkan, saya tanya sama istrinya, Ibu, waktu Ibu ditendang, ditempeleng, apa enggak sakit? Sakitlah Pak Pendeta, tetapi entah kenapa sakitnya cuma sebentar. Iya kan? Jadi biru-biru kemudian sembuh. Iya kan? Ya sakit secara fisik tapi tidak secara hatiku. Aku tahu ini suamiku yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Akulah yang sudah mengenalnya, Pak Pendeta. Seringkali juga saya ditanya, Pak Pendeta, bagaimana supaya suami saya itu menjadi orang benar? Iya kan, seringkali suami saya itu nggak benar. Saya menuntut dia supaya jadi orang benar. Itu salah. Kalau suamimu lagi tidak benar, engkau menuntut benar, salah. Tularkan kebenaran yang engkau telah miliki di dalam Tuhan Yesus kepada suamimu. Iya kan? Dan dengan demikian ada transfer spirit. Suamimu akan menjadi orang benar. Ngerti ya, kaum ibu ya, kaum wanita, kaum istri ya. Kau tularkan itu seperti wanita yang bersaksi sama suaminya. Ya kan, dia tularkan kasih kepada suaminya, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menurunkan matahari atau menyinari mataharinya kepada orang yang berdosa juga kepada orang benar. Menurunkan hujan kepada orang berdosa juga kepada orang benar. Itu nilai keagungan secara umum bisa kita jelaskan. Jadi kalau wanita mengenal kebesaran Tuhan, Anda wanita yang berbahagia. Akhirnya hidup wanita ini, saudaraku, bersama suaminya berbahagia. Ya menurut teori Bapak Ibu, tidaklah mungkin suaminya ini bisa bertobat. Tetapi dengan doa seorang istri yang tahu soal kebenaran Tuhan, kebesaran Tuhan, yang mengenalnya dengan baik, ya kan, itu membuat suaminya bertobat. Yang terakhir Bapak Ibu, kelima, berbahagia karena mengenal kekuatan Tuhan, kekuatannya. Lukas 1 ayat 54-55. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, terutama kaum ibu, jikalau engkau mengenal kekuatannya yang menolong seketurunanmu, dan engkau percayakan rahmatnya yang luar biasa, yang setia, iya kan, engkau adalah wanita yang berbahagia. Engkau adalah sumber nilai-nilai kebenaran dalam hidupmu di dalam Yesus Kristus sebagai wanita yang luar biasa. Jadi ubahlah wanita Kristen yang seringkali menjadi batu sandungan. Engkau sebagai wanita Kristen, sebagai istri yang menjadi panutan, sebagai penolong, dan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Beda dong harusnya dengan wanita-wanita lain yang bukan Kristen. Mungkin mereka melakukan nilai-nilai yang bejat,
Tetapi Anda tidak boleh seperti itu. Anda harus tahu, kekuatan Tuhan selalu menopang rumah tanggamu, selalu menopang hidupmu. Hai kaum wanita, kau harus mengenal kekuatannya. Kekuatan Tuhan, saudara, tidak pernah kendor. Kekuatan Tuhan itu setia. Iya kan? Makanya untuk itu hakikat sejatinya wanita yang berbahagia bukan karena punya paras cantik, bukan punya karena karir yang cemerlang, bukan karena punya suami yang ganteng, bukan karena punya fasilitas rumah yang mewah, bukan. Tadi saya sudah jelaskan 5 hal sejatinya engkau menjadi wanita yang berbahagia. Berbahagia karena mengenal kesungguhan Tuhan, karena mengenal kesetiaan Tuhan, karena mengenal kuasa Tuhan, karena mengenal kebesaran Tuhan, dan karena mengenal kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap wanita Kristen seharusnya dia sejatinya memiliki kebahagiaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu, firman-Mu yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, terutama untuk kaum wanita, kaum ibu, kaum istri, untuk mempunyai kebahagiaan yang sejati, hakikat sejati yang berbahagia, saat mereka mengenal Tuhan dengan seluruh nilai wibawanya, kekuatannya, kuasanya, kesetiaannya, dan kekuatan kebesarannya. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu menguatkan kaum ibu, kaum wanita, dan menjadi wanita yang berbahagia di kolong langit ini. Bukan hanya bagi dirinya, juga bagi keturunannya, bagi rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.